Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Susilowati SPD. Pada kesempatan ini mau menyampaikan materi MPLS tentang cara belajar efektif. Nah, bagaimana cara belajar yang efektif itu? Kalian harus tahu, tidak ada siswa yang bodoh. Bila kamu kesulitan dalam memahami pelajaran, kamu hanya belum bisa menemukan cara belajar yang efektif. Maka pada kesempatan ini saya mau menguraikan tentang cara-cara belajar yang efektif. Sekarang coba kenali gaya belajarmu. Nah, disimak ya. Nanti kamu tipe gaya belajar yang bagaimana, kemudian strategi belajarmu harus bagaimana. Nah, misalnya, bila kamu lebih mudah memahami yang didengar daripada yang dibaca, tidak bisa belajar dalam suasana berisik atau ribut, bisa mengulang nada atau gaya bicara orang lain dengan baik, maka gaya belajarmu adalah auditori. Nah, sekarang kalau gaya belajarmu auditori, strategi belajar yang harus diterapkan, yang pertama adalah seringlah mengajak teman berdiskusi. Kemudian, simak baik-baik kegiatan guru. Kemudian menjelaskan. Selanjutnya, bila memungkinkan, rekamlah suara guru ketika menjelaskan agar bisa kamu dengarkan berulang-ulang. Nah, itu yang gaya belajar auditori. Sekarang, coba kenali lagi. Bila kamu lebih mudah memahami yang dibaca daripada yang didengar, tidak terganggu saat belajar dalam suasana berisik atau ribut, sering lupa pada penjelasan lisan dari bapak atau ibu guru, maka gaya belajarmu itu adalah visual. Nah, sekarang strategi yang harus kamu terapkan dalam gaya belajar visual, coba pahami ya. Catatlah materi dengan cara menggambar. Nah, bisa dengan menggambar. Kemudian warnai catatan-catatan penting seperti rumus. Ya, itu bisa diwarnai dengan warna-warna yang mencolok. Biasanya kalian beli pakai stabilo. Kemudian belajarlah dengan media seperti video. Nah, itu kemudian untuk selanjutnya ini masih ada tipe lagi gaya belajar. Nah, bila kamu lebih mudah memahami sesuatu yang dipraktikkan, tidak terganggu saat belajar dalam suasana berisik atau ribut, sering bergerak, berjalan ke sana kemari, menggerak-gerakkan tangan, pulpen. Kemudian
Gaya belajarmu termasuk yang kinestetik. Nah, sekarang strategi yang harus diterapkan itu adalah belajarlah sebentar tapi sering. Ya, ingat, belajarlah sebentar tapi sering. Belajarlah sambil mendengar musik atau mengunyah permen karet. Kemudian praktekkan apa yang kamu pelajari. Nah, itu ya, ada 3 loh ya. Coba itu dipahami. Kalau perlu dicatat dalam buku materi MPLS. Nah, sekarang selanjutnya adalah prinsip belajar efektif. Nah, bagaimana prinsip-prinsipnya? Yang pertama, atur waktu belajar kalian dengan cara membuat jadwal atau target. Jadi ditargetkan. Nah, saya harus mendapat nilai 100 untuk mapel misalkan IPA atau matematika. Kemudian selanjutnya, prinsip belajar efektif dimanapun adalah tempat belajar. Apapun dapat dijadikan pelajaran. Nah, terutama pada masa pandemi seperti ini. Ya, kita demi kesehatan belajar tidak harus di sekolah, di rumah, ya, dimanapun bisa kita jadikan tempat belajar. Nah, selanjutnya belajarlah dengan dicicil, sedikit tapi konsisten, daripada banyak tapi hanya sekali. Jadi tidak baik nanti kok belajar kebut semalam selesai, besok mau ujian 1 malam tidak tidur terus belajar, itu kurang efektif ya. Nah, jadi dicicil sedikit tapi konsisten. Kemudian selanjutnya ini yang penting, dipahami ya, dipahami, jangan hanya menghafal. Nah, dipahami ya, pemahamannya kalau dijelaskan Bapak Ibu guru dipahami, jangan dihafalkan. Kemudian sering-seringlah mencoba latihan soal. Jadi memecahkan masalah bisa bersama teman ya, dengan membuka modul-modul yang sudah disediakan Bapak Ibu guru, itu bisa dibuat latihan soal. Ya, kemudian manfaatkan fasilitas yang ada. Jadi misalkan fasilitasnya tidak hanya berupa buku mata pelajaran saja. Ya, kalian bisa buka di internet, bisa lihat di video, ataupun media televisi yang menyediakan tayangan tentang edukasi. Itu prinsip belajar yang tidak lupa. Terakhir, tidak kalah penting adalah berdoa. Jangan lupa berdoa memulai dan setelah belajar. Itu adalah sebagai pelengkap usaha kita agar menjadi berkah dan bermanfaat. Ya, demikian untuk materi belajar efektif. Untuk penugasan nanti bisa saya kirim lewat Google Classroom kalian.
Jadi setelah ini nanti ada penugasan. Sekian untuk materi belajar efektif. Selamat belajar dengan bahagia. SPK ISO. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.